Kabupaten Sarawangun merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang kaya akan tempat wisata alam. Banyak sekali ditemukan objek-objek wisata eksotis yang masih alami dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Keindahannya pun patut diperhitungkan dan bisa menjadi alternatif destinasi wisata Jambi. Di antaranya adalah wisata alam perkebunan kopi dan wisata camping ground atau bumi perkemahan. Batang Asai merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sarawangun yang memiliki potensi pertanian, perkebunan maupun wisata yang bisa dikembangkan. Karena kawasan ini memiliki kesuburan tanah dan pemandangan yang indah. Desa Batu Empang salah satu desa yang termasuk dalam kawasan Marga Batin Pengambang, Kecamatan Batang Asai. Boleh dibilang adalah salah satu desa terisolir di Kabupaten Sarawangun, Jambi. Meski tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4, bagi yang hobi petualangan tidak rugi mengunjungi desa yang memiliki potensi wisata yang bisa dikembangkan. Dipandu tim Palala Sarawangun, salah satu penggiat wisata dan masyarakat desa Batu Empang, pengunjung harus bermalam di Dusun Sekeladi untuk bisa menelusuri berbagai potensi wisata yang ada di kawasan ini. Sasaran pertama yang bisa dikunjungi adalah objek wisata air terjun Calau Langit dan Batu Empang. Jarak kedua objek wisata ini memang cukup berdekatan. Tidak sampai 10 menit berjalan kaki mendaki dari parkir kendaraan, pengunjung sudah sampai ke air terjun Calau Langit. Namun sayang, debit air terjun terlihat sedikit karena kondisi sedang musim kemarau. Meskipun demikian, cukup membuat pengunjung senang bisa sampai ke sini setelah mendaki melalui jalur dengan kemiringan hampir 45 derajat. Jernihnya air terjun yang turun dari ketinggian membuat kami bersyukur bisa menikmati suasana asri yang tidak kami dapati jika terus hanya berdiam diri di rumah. Objek wisata Batu Empang yang namanya sama dengan nama desa ini merupakan kawasan bebatuan berukuran besar yang berada di tengah aliran sungai Batang Tangkwe dengan diameter 15 sampai 30 meter. Batu Empang ini menurut hikayat cerita masyarakat setempat sudah ada sejak ratusan tahun lampau. Saat itu, alat transportasi masyarakat hanya menggunakan perahu untuk sampai ke desa mereka. Namun, pada saat itu,
terhalangnya perjalanan karena ditemukannya berbatuan besar di tengah aliran sungai. Di sini, pengunjung bisa melakukan kemah sambil melakukan camping. Selain itu, berburu berbagai jenis ikan, seperti ikan yang langka dan khas sungai, yaitu ikan semah, yang harganya mencapai ratusan ribu per kilogramnya. Pesona Indonesia tidak saja terbatas pada keindahan panorama alam yang dimiliki Indonesia. Pesona kearifan lokal yang dimiliki berbagai daerah, baik itu tradisi, budaya, juga menjadi daya tarik tersendiri jika dikembangkan secara maksimal. Lubuk Larangan adalah suatu kesepakatan warga dan perangkat desa dalam melestarikan suatu kawasan, khususnya sungai, terutama yang berkaitan dengan ikan langka yang ada di sungai itu. Biasanya, Lubuk Larangan tidak menjangkau semua aliran sungai, tetapi bisa ditentukan kawasan mana dari sungai yang ada di desa yang berpotensi untuk bisa melestarikan ikan. Dan biasanya saat menutup dan membuka Lubuk Larangan dilakukan ritual atau acara seperti pembacaan Yasin ataupun doa keselamatan. Jika beruntung, pengunjung berkesempatan untuk panen ikan Lubuk Larangan di Dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai. Dari jernihnya air sungai ini, berbagai pertanda bahwa sungai ini tetap terjaga dari pencemaran. Kearifan lokal budidaya ikan dengan sistem Lubuk Larangan cukup efektif dilakukan oleh masyarakat di desa ini. Jenis ikan semah yang memiliki nilai jual tinggi hingga ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Meski hanya mengandalkan jenis ikan alami, akan tetapi jenis ikan semah dengan cara ini masyarakat masih bisa menangkapnya sepanjang tidak dalam kawasan lubuk yang dilarang mengambil ikan. Sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan untuk menangkap ikan di Lubuk Larangan, seperti memancing, menembak, maupun dengan cara perangkap ikan. Selain mengembangkan potensi wisata alam dan kearifan lokal, di Desa Batu Empang ini, masyarakatnya juga mengembangkan komoditi perkebunan kopi. Hampir 95% warga desa ini merupakan petani kopi, karena sulitnya mengembangkan komoditas lain. Untuk potensi kopi, di sini sangat membantu perekonomian warga setempat, karena harganya bisa mencapai Rp15.000 per kilogramnya.
dengan ibunya nih. Nah, tengok cara dia agar kopi kita tidak rusak ya kan. Gimana cara manen ini? Bang apa nih bang? Mana nih bang? Yo, mana ini? Dengan bang apa nih bang? Bang Mikron. Bang Mikron. Ya, Udah berapa lama bang bekerja dengan Pak Kades bang? kurang lebih 1 tahun lah. 1 tahun Iya. bang. Boleh bang, kami diajari bang cara manen ini bang. Boleh, boleh. Jadi yang buah mana diambil dulu nih bang? Nah, sebenarnya yang lebih bagusnya yang merah kayak ini nih, Bang ya. Masa-masa. Nah, yang merah-merah kayak ini nih kan. Cuman yang kuning yang macam ini nih, kalau dia memanglah keras, ini juga lah bagus. Boleh Ini, Bang. diambil ya? Boleh diambil seandainya kan. Sayangnya, potensi yang melimpah ini belum didukung oleh akses jalan roda 4 dan telekomunikasi yang tidak sampai ke desa ini. Selain itu, kopi yang dinamai kopi Bukit Putih Sekeladi, Desa Batumpang ini belum mendapat pasar yang tinggi. Dengan lahan seluas 300 hektar, untuk sementara hasil kopinya masih dibeli oleh pembeli lokal. Selain dipasarkan, kopi yang sudah dikemas dengan merek lokal ini juga menjadi oleh-oleh bagi pengunjung yang sampai ke Dusun Sekeladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batangasai, Sarolangun, Jambi. Selain di Desa Batu Empang, masih di Kecamatan Batangasai, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, potensi wisata yang dimiliki juga masih dikembangkan oleh masyarakat setempat. Objek wisata camping ground atau bumi perkemahan di Desa Batin Pengambang juga menjadi daya tarik tersendiri bagi yang berkunjung di Desa Batangasai. Penggiat wisata Kabupaten Sarolangun terus berupaya melestarikan dan mengeksplor berbagai objek pariwisata daerah. Upaya tersebut mereka lakukan agar kemudian bisa mendorong masyarakat untuk terus peduli bahwa pariwisata tidak sekedar persoalan rekreasi semata, namun juga sebagai penopang tumbuhnya berbagai potensi lain, salah satunya soal perekonomian. Hal inilah yang terus didorong oleh penggiat pariwisata Kabupaten Sarolangun. Bagaimana kemudian masyarakat bisa termotivasi bahwa ada sumber kehidupan di pariwisata. Dengan geliat pariwisata di daerah ini terus tumbuh dan bermunculan dari inisiatif masyarakat sendiri, pemerintah pasti akan terlibat dalam upaya pengembangannya. Awal mula terbentuknya wisata camping ground dan tabing Lubuk Pauh, yang pertama Desa Batin Pengambang memiliki ada BUMDes. Nah, BUMDes, dengan adanya BUMDes, disitulah kami membuat anak dari BUMDes, ada namanya Pokdarwis. Nah, dari Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Nah, dari kelompok sadar wisata, kami membuat salah satu wisata yang ada di Desa Batin Pengambang. Yang pertama, wisata camping ground dan tabing Lubuk Pauh, Desa Batin Pengambang. Dan yang kedua, ada wisata religi. Wisata religi itu wisata Bukit Lupo, sejarah, tempat sejarah nenek puyang Semulu Jadi. Itu banyak lagi potensi-potensi yang lain. Nah, di sini kami memiliki fasilitas
Yang pertama ada tenda yang sudah kami siapkan, ini 7 buah tenda. 7 buah tenda dan 4 pintu kantin. Kantin, tempat berjualan, dan ada WC sudah kami siapkan. Terus ada buayan ayunan, itu ada 6 unit buayan. Terus ada lagi untuk big ground berselfie. Di wisata camping ground ini kami mempunyai jembatan Eropa, terus ada meja berai, terus ada batu nangau. Kenapa disebut batu nangau? Batu itu nangau menghadap ke arus sungai. Dari apa yang ada di Kecamatan Batang Asai ini, terutama Desa Batin Pengambang, dengan berbagai potensinya, pemerintahan desa akan mendorong untuk kelompok sadar wisata agar pendataannya tersistematis, sehingga tidak sulit ketika membutuhkan dana atau anggaran untuk pengembangannya. Untuk objek wisata Lubuk Pauh ini, untuk saat ini syukur alhamdulillah kita buka secara resmi untuk wisata Lubuk Pauh ini. Kemudian sudah kita bentuk pengurusnya. Ada pengurus wisata ini, yaitu Pokdarwisnya. Jadi kami selaku pemerintah desa sekadar untuk membentuk, mendukung. Kemudian penggerak itu kami serahkan dengan wisata ini ke BUMDes. BUMDes sudah membentuk Pokdarwisnya. Kemudian alhamdulillah sudah berapa pekan ini itu pengunjung-pengunjung di Desa Pengambang ini sudah cukup lumayan. Maka daripada itu kami mengharap kepada rekan-rekan sanak keluarga yang ada di luar, kemudian pada pencinta wisata untuk dapat berkunjung ke tempat kami ini, itu wisata Lubuk Pauh. Wisata Lubuk Pauh. Kemudian karena wisata Lubuk Pauh ini wisata untuk desa, khususnya Desa Batin Pengambang, ini ada 4 wisata. Ada wisata Lubuk Pauh, ada wisata air keruh, air beku, ada wisata air terjun. Kemudian yang 4 ada wisata tempat nenek moyang Bukit Lupo. Terbentuknya wisata camping ground Lubuk Pauh, Desa Batin Pengambang, awal mula berdirinya adanya BUMDes. Yang pertama BUMDes berdiri, ada cabangnya dari BUMDes ada namanya Pokdarwis. Disitulah kami buat Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Di situ ada kelompok sadar wisata, ya salah satunya kami pilihlah untuk pengembangan potensi wisata yang ada di Batin Pengambang. Yang pertama wisata camping ground dan tabing Lubuk Pauh, Desa Batin Pengambang. Nah, di situ kami mengembangkan wisata camping ground dan tabing Lubuk Pauh dengan biaya dari DD yang masuk ke BUMDes. Ada berapa dana yang masuk dari dana desa ke BUMDes, dari BUMDes masuk ke Pokdarwis. Dari Pokdarwis terbangunlah wisata camping ground dan tabing Lubuk Pauh. Lancar tidak lancarnya wisata ini itu tergantung dengan infrastruktur. Jadi kalau infrastruktur sudah terbentuk, sudah dibangun di desa kami, khususnya Desa Batin Pengambang, umumnya Desa Marga Batin Pengambang. Ini potensi-potensi wisata di Desa
Marga Benteng Mamang ini sangat banyak. Sangat banyak. Jadi kami mengharap pada pemerintah untuk bisa betul-betul serius memperhatikan wisata yang ada di Marga Benteng Mamang ini. Di saat pandemi, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terkena dampak. Kondisi ini ternyata dimanfaatkan penggiat pariwisata untuk membenahi sarana objek wisata yang ada di desa. Beberapa objek wisata yang ada di Kecamatan Batangasai ini adalah potensi yang bisa dikembangkan. Dari wisata ujung batas Sarolangun, Jambi, salam pesona Indonesia.